susun satu persatu itu sejak tahun 1918. Kenapa angka 1918 kita sebut? Karena memang angka itulah yang beliau sebut di pidato 1 Juni. Jadi kan Soekarno itu kan di paragraf terakhir pidato beliau itu kan menyatakan meskipun negara ini kita dirikan dalam hitungan bulan ya. Dalam hitungan bulan ya. Mulai Mei sampai Juni sampai Agustus ya. Tetapi sebenarnya dasar dari negara itu sudah saya persiapkan sejak tahun 1918. Yang saya lakukan itu sama dengan yang Hitler lakukan, Lenin lakukan, Sun Yat-sen lakukan, di mana para pendiri bangsa itu sudah menyusun, membangun dasar negaranya jauh hari sebelum pendirian negara itu dilakukan dalam hitungan hari atau hitungan bulan. Makanya kemudian ketika ada sejarawan yang mengatakan sebenarnya seluruh rangkaian sidang BPUPK, terutama sidang pertama BPUPK yang memiliki agenda utama perumusan dasar negara, itu sebenarnya adalah by design by Soekarno, itu masuk akal juga. Dari pernyataan ini orang katanya ada sumber datanya gitu. Karena memang Soekarno lalu menempatkan diri sebagai pembicara terakhir dan di tanggal 1 Juni. Di tanggal 1 Juni pun beliau memilih bicara terakhir. Dan pemilihan ketua BPUPK itu juga usulan Soekarno. Jadi beliau secara khusus tidak mengajukan diri sebagai ketua sidang karena beliau ingin bicara tentang wahyu yang sudah ditemukan di sini. Nah, oleh karena itu kemudian kenapa kemudian Pancasila itu bisa diterima oleh sidang, oleh forum itu ya karena keragaman ideologi yang ada di sidang BPUPK itu sudah bisa beliau satukan prosesnya itu sejak tahun 1918 dan sudah bisa disatukan di ND ini kan. Ketika beliau menemukan rumusan 5 sila itu menjadi satu Weltanschauung sendiri yang lalu beliau meminjam nama Pancasila itu dari Empu Prapanca di dalam negara Pancasila, Empu Tantula di dalam kitab Sutasoma, karena Pancasila itu terminologi atau istilah Pancasila itu kan sudah ada di 2 kitab itu kan. Pancasila di dalam 2 kitab itu adalah nama dari 5 prinsip moralitas Buddhisme. Pancasila itu lalu diambil oleh Soekarno untuk apa ya? Untuk menjadi nama dari wahyu yang sudah beliau temukan ide ND. Nah, sekarang kita perlu menelisik proses atau fase-fase penggalian Pancasila Bung Karno itu yang menurut saya mengalami 4 fase. Yang pertama adalah fase perkenalan beliau atau pertemuan beliau dengan gagasan sosialisme Islam. Ya, jadi kalau beliau sebut tahun 1918, nah ini adalah fase ketika pertama kali beliau bertemu dengan ideologi politik di Indonesia, yakni sosialisme Islam ketika mondok di Sarekat Islam kan. Nah, Soekarno kan di Surabaya itu, berarti di Surabaya itu beliau sekolah SMP sampai SMA. Ini udah ketemu sosialisme Islam itu. Bahkan di tahun 1916-an ya, Soekarno muda, Soekarno remaja itu sudah rajin menulis artikel di majalah terbitan atau koran terbitan Sarekat Islam, yaitu judul Suara Belanda atau Suara Hindia atau apa gitu. Nah itu beliau nulis atas nama samaran Bima. Beliau nulis dengan sangat, mungkin kalau sekarang itu ya anggota Hizbut Tahrir atau anggota Partai Muslimin. Hancurkan kapitalisme yang memiliki anak kandung imperialisme. Mungkin Soekarno salah sebut ya. Seharusnya kan kapitalisme itu, tapi memang benar berarti ya. Di kapitalisme yang memiliki anak kandung imperialisme dengan kekuatan Islam, itu
dengan kekuatan Islam, insya Allah itu akan terjadi. Jadi pertama kali Soekarno menjadi seorang aktivis, ya beliau aktivis sosialisme Islam. Ini kan yang kemudian muncul kembali di dalam Pancasila di sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esanya Pancasila ya merujuk kepada perspektif sosialisme Islam. Lalu kemudian tahun 1920 ya sampai 1930 itu beliau ke Bandung untuk kuliah dan bertemu dengan nasionalisme modern. Ya, ketika beliau bertemu dengan tiga serangkai ya, dari Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, terutama kepada Dawes Dekker. Ini adalah guru nasionalisme modern. Soekarno menemukan nasionalisme modern ini dari Dawes Dekker yang menempatkan nasionalisme itu sebagai ideologi yang berkeinginan untuk menyatukan gitu kan semua ideologi yang ada kan gitu kan. Jadi inti sari dari nasionalisme itu kan kehendak untuk menyatukan semua perbedaan, baik perbedaan kultural maupun perbedaan politik, terutama perbedaan itu. Nah, ketika bertemu dengan nasionalisme inilah beliau langsung kesengsem jatuh cinta dengan nasionalisme, seakan-akan kemudian meninggalkan sejenak sosialisme Islam itu. Mungkin karena terkait dengan perceraian beliau dengan Putri Chokro Aminoto gitu kan, dan gara-gara perceraian itu lalu hubungan beliau dengan Pak Chokro lalu renggang dan akhirnya beliau juga tidak aktif di Sarekat Islam ya. Dan ada semacam alasan-alasan psikis gitu ya, tetapi kemudian beliau langsung jatuh cinta dengan nasionalisme modern yang agak-agak sekuler. Agak-agak sekuler itu artinya ya tidak berangkat dari tradisi Islam sebagaimana sosialisme Islam. Nah, dari situlah kemudian Soekarno memutuskan diri sebagai ideolog nasionalisme ya. Meskipun nasionalisme sudah dibawa oleh tiga serangkai itu, tapi beliau lalu kemudian ya inilah jalanku gitu ya, inilah jalanku, dan beliau tidak hanya mengusung teori nasionalisme gitu ya sebagaimana kita ya, para konsumen luar atau konsumen pengetahuan luar, anak-anak muda zaman sekarang kita ini ya. Tapi beliau betul-betul merefleksikan itu, mengamalkan itu ya dalam rangka apa? Menyatukan tiga ideologi besar di Indonesia pada saat itu, yakni Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Oleh karena itulah kalau Pancasila itu adalah manifesto kenegaraan atau manifesto ideologi, maka tulisan Soekarno Muda tahun 26 ya, 1 tahun sama dengan pendirian Nahdlatul Ulama ya, yang berjudul Islamisme, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, NIM, itu boleh kita sebut sebagai manifesto intelektual Soekarno. Karena di dalam